Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, bait Allah adalah rumah doa. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Mengapa Yesus begitu marah dengan para pedagang di bait suci? Kalau kita perhatikan, ada beberapa cara Yesus mengusir para pedagang di bait Allah ini. Yang pertama, Yesus mengusir dengan membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yang kedua, Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing dan domba dan lembu mereka. Bait Allah dibangun tentu dengan suatu maksud, yaitu menjadi suatu tempat khusus bagi kehadiran Allah secara istimewa. Bait Allah sebagai tempat perjumpaan Allah bersama dengan umatnya. Maka tindakan Yesus ini tidak lain adalah ingin menyucikan dan mengembalikan fungsi bait Allah yang sebenarnya menjadi rumah doa dan tempat perjumpaan umat dengan Allah yang disembah dan dimuliakan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, waktu bersama dengan Allah adalah saat yang istimewa. Apalagi ketika bersama-sama dengan umat lain datang ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai waktu itu bersama dengan Tuhan tidak berfungsi. Dalam rumahnya yang kudus telah kita cemarkan dalam hal-hal kecil yang tidak kita sadari, yang bukan hanya mengganggu diri kita sendiri, tetapi juga dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Handphone sudah sering mengganggu hubungan perjumpaan kita dengan Allah di dalam bait sucinya. Ketika kita membaca WA dan juga membalas WA, kita sadari atau tidak, ini sudah mencuri dan menjadikan rumah Tuhan bukan lagi tempat fokus kita untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu menunggu Tuhan membuat cambuk bagi kita dan menegur kita masing-masing, karena kita tidak menjadikan bait Allah menjadi rumah doa. Rumahnya sebagai tempat perjumpaan yang layak. Kita bisa memulainya dengan hal yang sederhana, walaupun mungkin dirasakan berat pada sebagian orang, yaitu dengan tidak membuka handphone di tengah ibadah yang sedang berlangsung. Mari sucikan bait Allah sebagai tempat ibadah dan perjumpaan kita bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan, lewat firman-Mu
Tuhan bukakan kembali hati kami melalui firman-Mu hari ini. Tuhan, untuk kami kembali memeriksa diri bagaimanakah ibadah kami yang sesungguhnya di bait-Mu yang suci itu. Kiranya kami dapat menjadikan bait-Mu yang kudus menjadi tempat khusus bagi kehadiran Allah secara istimewa, dan sebagai tempat perjumpaan Allah bersama dengan umat Tuhan yang sudah Engkau selamatkan. Ya Tuhan, kiranya bait-Mu dapat senantiasa kami jadikan sebagai rumah doa yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat beberapa hari ke depan ini, kiranya kami senantiasa mau beribadah di hadapan-Mu, untuk mau mengikuti mulai dari masa-masa sengsara, penyaliban, bahkan sampai kebangkitan-Mu dari kubur yang menyelamatkan kami. Kiranya kami tetap setia mengikutinya, dan juga di hari-hari yang akan datang, kami tetap rindu untuk datang beribadah di bait-Mu yang suci. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk memenuhi kehidupan ekonomi mereka, di mana mungkin mereka mengalami kesulitan. Tunjukkanlah jalan keluar bagi mereka, bantu mereka di dalam kesulitannya, sehingga nama-Mu semakin termulia. Kami juga berdoa untuk hidup kami hari ini. Engkaulah yang menuntun kami selalu, karena penyertaan-Mu akan membawa damai sejahtera bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Selamat beraktivitas dan mengikuti masa-masa pasion di hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, Horas.